Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai? Assalamualaikum Bapak Nadra. Salam. Mohon maaf Pak, ini kalau boleh kita nunggu peserta beberapa saat lagi ya Pak? Ya, kalau gitu saya tiduran dulu ya. Saya kurang sehat nih. Saraf saya agak kejepit, jadi saya tiduran dulu deh. Ya. Oke, nanti kasih tahu aja ya. Oh baik Pak, baik Pak Andra.
Assalamualaikum Mbak Nadra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Nadra. Ya, gimana Bu Nur? Sudah bisa dimulai? Ya, bisa. Oke.
Monggo Bu Nur Huda. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini dalam rangkaian acara halal webinar dengan tema halal for better quality of life. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir para pembicara. Yang pertama ada Bapak Insinyur Muhammad Nadartuzaman Hussein. Selamat malam Bapak. Malam. Dan juga sudah hadir Bapak Robi Hamanto, mungkin belum bergabung. Sudah ada di sini Bapak Robi Hamanto. Selamat malam Bapak Robi. Dan juga hadir juga dari Ketua Panitia kita Prof. Nur Hasanah. Selamat malam Prof. Selamat malam Bu Nur Huda. Dan semua rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat acara pada malam hari ini, marilah kita membuka acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Kitab surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dilanjutkan bacaan tilawah disampaikan oleh Bapak Lalu Muhammad Irham. Kepada beliau kami persilahkan. Silakan Bapak Lalu. Terima kasih Bu Nur Huda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga dengan dibacakannya tilawah pada malam hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan yang lebih
untuk acara kita. Baiklah, untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ketua PCIM Taiwan kepada Bapak Muhammad Musli. Apakah sudah ada di ruangan? Baiklah, mungkin untuk mempersingkat waktu karena sepertinya tadi Bapak Muhammad Musli sedang dalam perjalanan, jadi untuk dari beliau berhalangan hadir. Dan untuk mempersingkat acara, kita masuk kepada acara inti kita, Bapak Ibu, yaitu pemaparan materi dari narasumber. Sebelumnya izin saya bacakan CV dari narasumber, izin sebentar ya Bapak Nadra nggih. Izin saya slideshow sebentar. Baiklah, mohon maaf atas keterlambatannya. Pembicara kita pertama adalah Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Nadratul Zaman Hussein. Beliau lahir di Jakarta pada tahun 1961. Saat ini beliau merupakan Direktur Periksa Halal Kajian Halal Thaiban PP Muhammadiyah, dan beliau juga sudah menyelesaikan pendidikan di berbagai jenjang dan terakhir menyelesaikan pendidikannya di University of New England, Australia, jurusan Doctor of Philosophy in Economics. Dan di sini sangat banyak sekali ya Bapak Ibu pendidikan dan sertifikasi yang sudah diterima oleh Bapak Nadra. Kemudian saat ini beliau menjabat di beberapa organisasi. Yang terbaru adalah saat ini beliau sebagai sudah menjadi personalia panitia pusat Kongres Halal Internasional dan juga menjadi wakil ketua penasihat Masjid Alumni IPB. Dan di sini yang mungkin tadi saya terlewat adalah beliau adalah anggota tim penyusun daftar efek syariah OJK. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, nanti bisa kita berkenalan lebih lanjut dengan Bapak Nadra. Kepada beliau, kepada Bapak Nadra, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba dulu ambil file saya dulu ya.
Ada masalah dengan share screen, Pak Nader? Ya, baik. Oh, oke. Baik, Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan coba mulai. Ini karena awalnya pakai bahasa Inggris ya. Jadi sekarang pakai bahasa Indonesia aja, gitu ya. Betul Iya, Pak. betul. Jadi Baik. Ini tadi CV saya sudah dibacakan. Ya, saya akan bicara tentang definition of medicine, halal medicine certification stage, MUI protocol medicine, criteria and critical point of halal medicine. Sebelum saya ke kosmetik. Jadi kalau kita bicara definisi tentang obat, ya menurut Undang-Undang tahun 2009 ada istilah sediaan farmasi, ya, adalah obat, obat tradisional dan kosmetika. Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patogen dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, pendidikan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian klinik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat sesuai dengan norma berlaku di masyarakat. Jadi di Indonesia juga mengadopsi juga ya traditional medicine. Salah satunya adalah jamu ya. Jadi kalau kita lihat jamu, kalau bahan bakunya itu pure dari tanaman-tanaman, tidak ada hewani, ya ini halal ya. Kalau kita lihat dari bahan bakunya. Tapi dari beberapa hal obat-obatan jamu ini suka memasukkan tambahan bahan-bahan kimia yang kadang-kadang agak berbahaya. Ya. Lalu ada lagi quasi drug. Quasi drug ini atau quasi obat ini adalah sediaan yang mengandung bahan aktif dengan efek farmakologi yang bersifat non-sistemik atau lokal dan untuk mengatasi keluhan ringan. Jadi kalau bahan obat tradisional ini ya menurut peraturan Badan POM juga ada dan sudah diterapkan di Indonesia. Kalau di negeri Cina, mungkin Taiwan juga, obat-obat tradisional ini sangat berkembang ya. Juga pengobatan tradisional ya seperti akupunktur dan lain-lain ya. Lalu ada suplemen kesehatan, health supplement ya. Nah, ini adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan atau memperbaiki fungsi kesehatan. Mempunyai nilai gizi atau efek fisiologis mengandung satu lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino, dan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan. Ini health supplement ini suka disalahi ya oleh masyarakat kita. Misalnya kerating deng ya, yaitu sebagai minuman berenergi. Para pekerja di pabrik nggak sempat makan pagi, minum kerating deng. Ya. Jadi minum kerating deng pagi-pagi karena merasa ini sebagai suplemen energi, jadi membuat tambah tenaga. Tapi dia lupa bahan-bahan yang ada dalam suplemen ini kadang-kadang kalau perut kosong itu bisa menghantam lambung, ya, mengakibatkan sakit lambung. Nah ini misalnya, dan juga untuk minum yang sampai kebanyakan bisa juga menghantam ginjalnya, ya, karena obat-obat seperti suplemen seperti sebenarnya diminum tidak seperti kita meminum seenaknya aja gitu ya. Ya baik. Juga ada pedoman dalam aturan di kita, ada obat bebas seperti paracetamol ya. Ini obat-obat bebas ya yang dipakai ya. Obat bebas terbatas juga misalnya CTM untuk obat-obat yang alergi ya. Kalau saya alergi saya pakai CTM ya. Jadi bisa dibeli tanpa bebas terbatas ya. Biasanya kalau obat keras itu tidak boleh dibeli
atau obat-obat yang mengandung psikotropika ya, ini obat-obat yang ada unsur narkobanya ya. Ya, itu tidak bisa dibeli dan biasanya dikasih etiket K nih, K ini ya contohnya nih ya. Itu sebagai contoh ya. Jadi kalau hijau itu bebas, kalau biru itu terbatas, kalau K itu obat-obatan yang diberikan peringatan. Jadi pemakaiannya tidak boleh sembarangan, ya, karena nanti dikhawatirkan ada side effect yang tidak dikendalikan karena tidak belinya misalnya tidak menggunakan resep dokter. Tapi dalam prakteknya kita membelinya juga ya. Ya seperti itulah kira-kira. Nah, kalau kita bicara soal wajib sertifikat halal di Indonesia ini akan dilakukan pada tahun 2026. Kalau obat-obatan tradisional ini tahun 2026, lalu obat-obat tertentu tahun 2029, lalu obat-obat yang pakai resep itu 2034. Jadi ini sangat bertahap. Jadi tradisional, jamu-jamu dan yang lain dan suplemen itu sampai 2026. Jadi salah satu yang diperhatikan ya kalau obat-obatan yang health supplement, obat yang untuk kesehatan, suplemen kesehatan, itu yang sangat diperhatikan cangkang dari kapsulnya. Itu harus sudah halal. Nah, ya. Jadi wajib sertifikat halal ini ada obat tradisional, obat kuasi obat, suplemen kesehatan, obat bebas terbatas, obat keras. Ya. Nah, obat-obat yang lain itu tentunya jadi perdebatan kemarin di dunia medis dan MUI masalah obat-obatan seperti ganja ya, psikotropika itu orang-orang farmasi ingin itu dianggap halal ya, dibebaskan gitu ya. Tapi MUI belum bisa menerimanya. Jadi kalau kita lihat kalau makanan itu tahun 2024 harus sudah halal, wajib halal. Tapi kalau untuk sertifikat obat-obatan bertahap. Jadi kalau tahun 2026 itu obat tradisional, kuasi obat dan suplemen kesehatan, 2029 obat bebas dan obat bebas terbatas. Walaupun sekarang paracetamol itu sudah banyak yang bersertifikat halal. Obat-obat batuk juga sudah banyak bersertifikat halal. Obat keras ini yang rasanya memang belum. Lalu kosmetik, produk kimiawi dan produk rekayasa genetika tahun 2006 juga diharapkan halal. Nah ini kita lihat karena adanya undang-undang yang menyebut ya seperti ini sehingga masalah obat-obatan ini masalah yang menjadi perdebatan dari pabrik farmasi karena mereka menganggap kalau farmasi ini obat-obatan ini agak sulit kalau terjadi perubahan bahan-bahannya ya. Jadi kalau bahan-bahan ini beda dengan kalau makanan. Karena kalau obat-obatan bahannya berubah harus lagi uji-uji yang harus dilakukan. Salah satu yang mereka khawatirkan ada uji klinis. Kalau uji klinis itu harus dengan melalui hewan dan juga kepada manusia pada akhirnya. Nah, ini mereka takut kalau terjadi perubahan bahan. Nah, sebenarnya ketakutan mereka itu juga berlebih-lebihan. Contohnya, dalam satu vaksin ada kandungan laktose ya, laktos. Itu dari susu gitu ya. Ada yang food grade, yang untuk makanan, ada yang untuk pharmaceutical grade, ada yang untuk bahan obat-obatan ya. Memang laktose ini enggak di makanan agak kritis karena dia limbah dari membuat keju ya. Atau skim milk. Skim milk itu adalah limbah dari membuat keju. Keju itu enggak selalu halal karena keju itu banyak menggunakan keunggulan penggumpalnya yaitu rennet. Rennet itu bisa dari babi atau dari sapi, tapi sapinya kadang-kadang tidak dipotong secara Islam. Nah, ini contoh daripada bahan-bahan baku yang memang ditenggarai ada kemungkinan haram ya, walaupun di obat-obatan. Nah, fatwa Majelis Ulama yang kalau kita pegang selama ini tentang obat dan pengobatan
Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari pelindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga ad-durriyah al-ham. Jadi memang kebutuhan yang sangat mendasar. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode yang tidak melanggar syariat. Obat yang digunakan untuk penyembuhan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal. Yang ada istilah suci dan halal. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram. Jadi kalau bahan najis itu tidak suci. Jadi mengkonsumsinya haram. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram, kecuali memenuhi syarat sebagai berikut. Nah, ada kecualinya, digunakan pada kondisi keterpaksaan. Adanya unsur darurat, yaitu kondisi keterpaksaan apabila tidak dilakukan dengan mengancam jiwa manusia. Atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat. Al-hajat allati tanzilu manzila al-darurat. Yaitu kondisi keterdesakan apabila tidak dilakukan, maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari. Belum ditemukan bahan yang halal dan suci. Dan adanya rekomendasi para medis kompeten dan percaya bahwa tidak ada obat yang halal. Jadi penggunaan yang halal ini sangat strict ya, dibolehkan dalam keadaan hanya darurat saja. Dan darurat itu hadis Imam menentukan adalah dokter. Ya. Jadi contoh yang paling sederhana lah, apabila seorang tercekik lalu dia harus masuk air di tenggorokannya, kalau tidak dia mati. Sementara di depannya tidak ada air biasa, air teh atau air biasa, yang ada adalah hamar. Maka memasukkan hamar untuk menyelamatkan jiwa itu dalam keadaan darurat itu dibolehkan. Tapi bukan diterus setelah nggak tercekik lagi langsung boleh diminum, enggak. Jadi hanya dalam kondisi terbatas dan terbatas ya. Nah, jadi waktunya tertentu ya, dan volume dan penggunaan juga tertentu. Nah, itulah yang disebut dengan darurat. Jadi darurat itu tidak boleh bersifat lama dan abadi. Ya. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar, hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian. Jadi untuk hal-hal yang berbahan najis, ya, tapi bisa melakukan pensucian itu dilakukan. Ini contohnya adalah saya pernah mengaudit misalnya vaksin meningitis ya di Cina. Di vaksin meningitis itu dia tidak menggunakan unsur babi, tapi dia menggunakan unsur darah kambing, digunakan untuk mengembangbiakkan virus. Nah, tetapi setelah virusnya berkembang, darah kambing itu dicuci sampai sekitar 40.000 air. Nah, itu sudah toharonya sudah memenuhi syarat. Sampai barulah lalu disaring sehingga tertinggallah semua unsur dari darah kambing tersebut. Nah, itu dibolehkan oleh Majelis Ulama. Nah, ada juga ketentuan dalam fatwa di Majelis Ulama berkaitan dengan penggunaan bulu, rambut, dan tanduk dari hewan halal yang tidak disembelih secara syar'i untuk bahan pangan, obatan, dan kosmetika. Hewan halal adalah jenis hewan yang dagingnya boleh dimakan dengan syarat terpenuhi ketentuan syar'i seperti disembelih secara syar'i. Bangkai hewan adalah bangkai yang mati dengan tanpa disembelih atau yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syar'i. Jadi kalau kita bicara bangkai, kalau kita misalnya ngetok kepala kambing, kita ketok aja sampai mati, ya itu bukan disembelih, tapi mati dengan cara yang tidak sesuai syar'i, yaitu dia disebut dengan bangkai. Dan itu najis ya. Lalu bulu, rambut, dan seluruh bagian dari otot tubuh manusia adalah suci, tetapi haram dimanfaatkan untuk kepentingan pangan, obatan, kosmetik. Jadi bulu, rambut, dan seluruh bagian dari anggota tubuh manusia itu suci, jadi tidak boleh. Jadi kita menghormati anak Adam, kita ini turunan dari Adam, kita harus menghormati, maka penggunaan bulu, rambut, karena rambut ini bisa dibentuk sistem ya. Sistem itu digunakan untuk obat-obatan maupun di roti misalnya. Nah, itu ada pernah ditemukan dari rambut ya. Untuk sistem ini salah satu dari asam amino. Nah, asam amino itu adalah gugus dari pembentukan protein. Bulu, rambut, dan tanduk dari hewan halal yang disembelih secara syar'i hukumnya halal untuk kepentingan pangan, obat-obatan, kosmetika. Jadi kalau kambing atau domba disembelih secara syariah, maka bulu, rambut, dan tanduknya bisa diobati. Begitu juga dengan tanduk dari
hewan kijang ya, katanya berkhasiat ya, boleh saja asal dia memang dipotong disembelih dengan cara syar'i. Kulit dari bangkai hewan halal setelah dilakukan penyamakan statusnya suci dan boleh dimanfaatkan untuk barang gunaan non pangan termasuk obat luar dan kebersihan laut. Jadi kulit dari bangkai hewan ya, halal. Nah, makanya kalau kulit dari bangkai babi tetap haram walaupun disamak. Bulu, rambut, dan tanduk dari bangkai hewan halal termasuk yang tidak disembelih secara syar'i satunya suci dan boleh dimakan untuk barang gunaan non pangan termasuk untuk obat luar dan konsumsi keluar, tetapi haram untuk dikonsumsi termasuk untuk bahan pangan. Jadi bulu, rambut, dan tanduk dari bangkai hewan halal dari bangkainya ya termasuk yang tidak disembelih secara syar'i statusnya suci dan boleh dimanfaatkan untuk barang gunaan non pangan. Jadi untuk obat luar, kosmetik itu masih boleh. Nah ini kalau mengenai bahan penggunaan alkohol ya, alkohol itu tidak semuanya haram. Alkohol yang diharamkan menurut fatwa Majelis Ulama adalah yang berasal dari khamar, yaitu minuman memabukkan, baik dari anggur atau lain-lainnya, baik dimasak atau tidak dimasak. Jadi alkohol ini minuman yang mengandung etanol atau senyawa lainnya antara lain metanol, asetaldehidat, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa beberapa jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, atau minuman yang mengandung etanol dan atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja. Pada dasarnya berobat wajib menggunakan metode yang tidak melanggar syariat. Obat-obat yang digunakan wajib menggunakan obat yang suci dan halal. Nah, ini mengenai masalah ini. Jadi semua bahan-bahan baku yang berasal dari khamar hukumnya haram. Penggunaan alkohol yang bukan berasal dari industri khamar itu dibolehkan dengan syarat tidak membahayakan bagi kesehatan, tidak ada penyalahgunaan, aman dan sesuai dengan dosis, tidak digunakan secara untuk membuat mabuk. Nah itu jadi kalau ada alkohol, etanol yang bukan berasal dari industri khamar itu masih dibolehkan dengan syarat-syarat tidak membahayakan bagi kesehatan, tidak ada penyalahgunaan, aman dan sesuai dosis, tidak digunakan secara untuk membuat mabuk. Nah, ini tentang penggunaan plasma darah. Plasma darah ini biasanya waktu orang sakit demam berdarah ya, suka menggunakan plasma darah. Darah adalah suatu tipe jaring ikat yang memiliki sel tersebutnya tidak terpisah dalam suatu cairan intraseluler. Berfungsi untuk transportasi, proteksi, dan regulasi. Darah terdiri dari dua komponen utama yaitu cairan, plasma, dan sel darah. Nah, yang plasmanya ini pada dasarnya darah adalah najis. Ya. Tapi plasma darah hukumnya suci dan boleh dimakan dengan ketentuan hanya untuk bahan obat. Tidak berasal dari darah manusia, berasal dari darah hewan halal. Nah, ini plasma darah ini untuk orang-orang tertentu masih menggunakannya untuk sebagai bahan saja. Nah, ini juga penggunaan organ tubuh, ari-ari, dan air seni bagi manusia. Obat-obatan yang mengkhususkan dengan sebagai obatan bukan menggunakan obat pada bagian luar. Penggunaan air seni adalah minumnya sebagai obat. Nah, penggunaan komunikasi adalah memakai alat komunikasi pada bagian tubuh dengan tujuan bagian tubuh menjaga baik dan indah. Jadi kalau penggunaan air seni dan lain ini tetap untuk penggunaan hukumnya adalah haram. Sedangkan untuk bahan-bahan yang mengandung organ manusia hukumnya haram untuk kosmetika. Salah satunya tuh ari-ari ya. Ari-ari ini kan bisa membuat awet muda gitu ya. Jadi itu juga dan ari-ari ini juga digunakan bisa untuk obat luka juga ya. Nah, kepada Bapak Ibu sekalian nih, ini banyak sekali fatwa-fatwa. Mungkin saya akan lanjutkan saja karena bahannya begitu banyak nih. Nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu pada tidur semua nih kalau saya bicara soal fatwa-fatwa. Banyak sekali, nanti bisa dilihat aja.
Nah, sekarang kita masuk kriteria daripada obat halal. Bahwa obat halal ini adalah produk halal yang sesuai dengan syariat Islam, memenuhi persyaratan mutu, aman, berkhasiat, sesuai dengan undang-undang, terdaftar pada Badan POM, memenuhi fatwa MUI tentang obat dan penggunaan serta imunisasi, tidak dibuat dari atau bercampur dengan bahan haram atau najis, tidak dibuat dari atau mengandung bagian dari manusia atau turunannya. Pada saat direproduksi, penyimpanan tersebut tidak terkontaminasi oleh bahan basah dari babi, bahan haram, dan najis lainnya. Nah, ini kriteria dari obat halal yang dipakai secara umum oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu ada 5 hal yang menjadi perhatian di dalam obat halal ini adalah raw materialnya, ya, proses produksinya, cangkang kapsulnya, bahan tambahan. Ya. Jadi bahan bakunya, bahan pembantunya, tambahan, bahan pembantu, bahan tambahan, cangkang kapsul, dan proses produksi. Itu yang dilihat untuk masalah obat-obatan halal. Jadi bahan baku utamanya yang dilihat ya harus betul-betul halal, bahan pembantunya juga harus halal, lalu juga bahan tambahannya termasuk pelarut-pelarutnya, termasuk pelarut dari sini apakah alkohol yang berasal dari hamar atau bukan, cangkang kapsul. Nah, cangkang kapsul ini di dunia ini masih 50% itu berasal dari babi, ya, cangkang kapsul ini. 45% baru dari sapi. Nah, yang sapi pun juga masih menjadi pertanyaan apakah dipotong secara syariat atau tidak. Dan gelatin inilah yang jadi persoalan di kita karena kapsul ini penggunaannya sangat tinggi dan kadang-kadang yang halal ini sering shortage, sering kehabisan. Gelatin ini untuk cangkang kapsul itu dibuat dari kulit dan tulang, ya, baik itu dari tulang babi atau tulang sapi maupun kulit babi atau kulit sapi. Nah, saya pikir ini saya akan masuk ke kosmetik, ya. Dalam sertifikasi kosmetik ada definisi kosmetik, ya. Ada ketentuan yang kita lihat bahwa definisi kosmetik kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimasukkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama yang membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Jadi kosmetik ini juga luas, ya, karena digunakan pada manusia, pada mulut, pada bibir, pada kuku, pada rambut, ya, pada bagian-bagian luar. Sementara untuk sertifikasi halal wajibnya tuh adalah tahun 2026, ya. Itu ya, wajib sertifikatnya. Ini ada gambarnya, ya. Kira-kira ini ibu-ibu yang paling paham, ya. Kalau saya bapak-bapak nggak paham tuh kosmetik itu apa aja yang dipakai orang gitu. Nah, ya, jadi bagi produk kosmetik ada produk kosmetik, ada produk kimiawi, dan produk rekayasa genetika.
Ini tahun 2026 diharapkan sudah halal. Nah, di dalam fatwa Majelis Ulama ada berkaitan dengan kalau penggunaan emas. Karena emas ini ada bagian juga berkaitan dengan kosmetik ya. Partikel emas adalah bagian terkecil dari emas. Partikel emas berasal dari garam emas yang biasa ditemukan di alam, kemudian direduksi sehingga didapatkan partikel emas murni atau aurum ya, aurum AU. Partikel emas itu kemudian diproses lanjut sehingga dihasilkan partikel emas dan ukuran yang sangat kecil. Partikel emas ini kemudian dilarutkan dalam bahan cair atau yang berisi partikel emas ini kemudian digunakan sebagai bahan kosmetik. Nah, ini saya nggak tahu nih dipakai untuk apa ya. Penggunaan kosmetika yang mengandung bahan partikel emas bagi laki-laki hukumnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut. Dimaksudkan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i, ada kemanfaatan aspek bahaya, mudarat, dan penggunaan partikel emas telah hilang, tidak membahayakan. Nah, jadi kalau bicara partikel emas, ini ternyata dibolehkan oleh Majelis Ulama. Kalau emasnya diharamkan, tapi partikel emasnya dibolehkan. Ini mengenai khamar, sudah jelas tadi sudah saya sebut juga. Dalam produk kosmetika yang mengandung khamar adalah najis dan penggunaan hukumnya haram. Jadi penggunaan alkohol yang berasal dari industri khamar pada industri kosmetika juga diharamkan. Jadi sementara kalau alkohol itu bukan dari industri khamar, dia dibolehkan walaupun penggunaannya banyak, jadi tidak dibatasi. Dalam fatwa disebut kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang dimakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, dan memercik dan menyemprot. Nah, ini dianggap hal penggunaan kosmetika. Penggunaannya dibolehkan oleh fatwa sepanjang halal dan suci, digunakan kepentingan syar'i dan tidak membahayakan. Jadi kalau sampai menggunakan merkuri misalnya, kosmetika itu di sini dianggap barang membahayakan, jadi diharamkan oleh Majelis Ulama. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak juga harus melihat kalau ada unsur-unsur seperti merkuri yang saya dengar itu sehingga membahayakan kulit dan lain-lain, atau pemutih-pemutih yang membahayakan kulit, maka di sini diharamkan ya. Dan di sini juga tidak ada rukhsah, pengecualian dalam hal kosmetika yang haram, itu tidak ada istilah darurat. Jadi darurat ini juga tidak berlaku pada kosmetika. Karena kosmetika itu banyak ya, dan orang tidak menggunakan kosmetika tidak akan mati, ya, tidak akan pingsan. Jadi tidak ada darurat dalam penggunaan kosmetika. Jadi kalau dia sudah haram, tidak ada unsur rukhsah, masih dibolehkan karena darurat. Karena penggunaan kosmetika tidak ada istilah darurat. Terus penggunaan plasenta hari-hari yang berasal dari hewan halal untuk bahan kosmetik luar dan obat luar hukumnya boleh, asal dipotong secara syar'i ya, sembelih secara syar'i, bukan bangkai. Penggunaan plasenta berasal dari bangkai hewan halal dan obat luar hukumnya haram. Jadi kalau kita lihat aspek kritis dari kehalalan kosmetika adalah aspek bahan dan aspek daya tembus air. Nah, ini, aspek bahan kosmetika terdiri atas bahan dasar, pelarut, dan bahan fungsional yang dicampur menjadi satu sehingga menghasilkan produk kosmetika. Bahan pelarut dapat berupa air, etanol, gliserin, dan lainnya. Bahan fungsional dapat berupa bahan pewarna, bahan pengawet, bahan tabir surya, emulsifier, ya, parfum, fragrans, dan bahan pemberi manfaat. Jadi kosmetika ini dapat dibuat dari berbagai bahan ya. Dan juga kemungkinan juga dari bahan-bahan yang bersifat mikrobial.
Jadi kalau bahan-bahannya berdasarkan dari tumbuhan, tadi saya katakan ini dianggap positive risk, tidak ada masalah ya. Kalau bahan-bahan dari hewan ini, terutama kolagen ya. Kolagen ini juga menjadi titik krisis di hewan ya, karena dari hewan kebanyakan ya. Walaupun ada dari ikan ya, tapi yang beredar ini banyak dari babi ya. Dalam kosmetik ini bahan kolagennya sangat sering digunakan. Ya, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan tentang kosmetika juga yang anti air ya, water resistant. Hal ini untuk menjaga kosmetik tahan lama saat digunakan. Ya, penting bagi muslim memperhatikan hal ini, jangan sampai ada penggunaan kosmetik yang membuat anggota tubuh kita tertutup, tidak dapat tembus air. Jika pada saat berwudu tidak mengenai anggota tubuh, alhasil wudu menjadi tidak sah. Nah, ini juga kosmetika yang tidak tembus air, ini juga diharapkan jangan dipakai. Salah satu produk yang seringkali dibuat water resistant adalah eyeliner. Untuk ibu-ibu nih ya, eyeliner nih. Tentunya hal ini dilakukan sesuai dengan perintah pasar agar tidak mudah luntur saat berkeringat atau bahkan menangis. Nah ini kalau jadi pengantin ini suka pakai eyeliner nih ya. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan kepada Bu Nur Hasanah. Ini Bu Nur Hasanah ini keliru nih meminta saya untuk memberikan materi tentang obat-obatan dan kosmetik ini. Ya baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti kita bisa berdiskusi. Kalau hal-hal yang bisa saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, saya minta Bu Nur Hasanah untuk menjawabnya. Saya bikin demikianlah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Saya ini dalam kondisi kurang sehat, jadi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Nadra atas pemaparan materinya yang sangat menarik. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah kita akan memasuki sesi diskusi sebelum kita masuk ke pemaparan materi kedua. Silahkan, di sini sudah ada pertanyaan dari Ibu Nurzakia. Izin saya bacakan Bapak Nadra. Apakah ada kontrol yang dilakukan terhadap kosmetik, terutama dari aspek halalnya? Jadi kontrol apa? Apakah ada kontrol untuk kosmetik mungkin baik yang halal belum tersertifikasi maupun yang pada saat sertifikasi mungkin di sini. Silakan Pak. Ya baik, ini jadi semua kosmetika itu dia harus terdaftar di Badan POM. Ya. Nah banyak sekali yang dijual-jual tidak melalui Badan POM. Terutama, ya mohon maaf, produk-produk dari Cina kebanyakan. Cina dan saya nggak tahu Taiwan, tapi saya tahunya dari Badan POM, keluar pernah menyampaikan kepada saya, itu banyakkan dari Cina. Sering mereka tanpa melalui, dan suka dibawa oleh orang-orang yang berjualan dan masuk di pelabuhan tikus. Misalnya dari Singapura, dari Malaysia, dia bawa dalam tasnya banyak sekali kosmetika. Lalu orang-orang kita ditawarkan gitu ya dengan berbagai iming-iming. Nah, yang menjadi kekhawatiran Badan POM, karena Badan POM ini bukan concern di halal, justru zat-zat unsur-unsur kosmetika yang bisa menimbulkan bahaya bahan-bahan tadi seperti merkuri tadi misalnya ya. Kulit jadi tambah rusak gitu ya dan lain-lain. Nah, itu sering komplain ke Badan POM sendiri mengatakan itu tidak pernah tercatat di Badan POM. Tapi mengenai masalah soal halal, ini kita nih halal ini harus perusahaan yang mendaftar untuk bersifat halal. Jadi bukan yang pemerintah yang mengontrol, oh Anda tidak halal, bukan begitu. Jadi kalau sertifikasi halal ini perusahaannya sendiri yang harus memenuhi persyaratan tadi, dia minta halal. Kalau dia minta halal, dia harus ikuti aturan dari pemerintah Indonesia melalui BPJPH. Jadi bukan yang pemerintah satu-satu memeriksa, tidak. Nah, memang Badan POM dia melihat ingredients-nya. Tadi saya lihat apa sih unsur-unsurnya. Nah, kalau untuk obat tradisional dan suplemen, Badan POM sudah mengingatkan agar yang daftar ke Badan POM itu
kalau bisa sudah cangkangnya, kapsulnya halal gitu ya, itu suplemen ya. Nah, sudah diingatkan untuk masalah halal, tapi Badan POM tidak bisa memaksa. Nah, sekarang ini dengan undang-undang tahun 2014, ini kita 2024 untuk makanan memaksa harus punya sertifikat halal, tahun 2026 untuk kosmetik harus punya sertifikat halal tadi disampaikan. Jadi tidak ada kontrol mengasalah halal tidaklah. Jadi kalau tidak ada unsur label halalnya yang resmi, ya menurut Majelis Ulama itu statusnya subhat. Arti subhat itu tidak jelas halal dan haramnya, dan kemungkinan jatuh ke haram. Itu jawaban saya ya. Jadi hindarilah sebenarnya kosmetik-kosmetik yang belum punya sertifikat halal. Siapa yang sudah sertifikat halal? Sekarang ini yang paling total itu adalah Wardah ya. Wardah. Kebetulan pemiliknya orang Muhammadiyah ya. Dan sudah banyak ibu-ibu Aisyah memakainya. Yang lain sekarang sudah mulai juga, tapi belum semua. Ya, alasan mereka belum semua karena bahan-bahannya masih banyak yang berasal yang tidak halal, sehingga mengganti itu perlu waktu dan perlu yang namanya riset lagi gitu ya. Karena kualitinya berbeda menurut mereka, sehingga perlu ada riset kembali gitu ya. Itu alasan mereka ya. Itu yang dapat saya terima dari teman-teman saya yang bekerja di perusahaan-perusahaan kosmetik internasional gitu ya. Mereka alasannya seperti itu. Lalu untuk obat-obatan misalnya saya sudah banyak bertemu dengan beberapa perusahaan farmasi dan saya juga diminta jadi konsultan di perusahaan farmasi itu. Pada dasarnya Majelis Ulama membolehkan kalau itu barangnya kimia murni ya halal gitu. Sepanjang tidak membahayakan. Sepanjang Badan POM mengatakan tidak membahayakan, layak dipakai, bahan kimia itu dia halal. Jadi beberapa perusahaan banyak saya ingatkan kalau bahan bakunya itu tidak ada unsur hewani dan lain-lain, ya itu ya kalau kimia semua ya halal gitu. Jadi nggak usah khawatir. Apakah hukumnya menggunakan obat dan kosmetik yang tidak ada label halal? Itu saya dikatakan tadi subhat. Subhat itu artinya kondisi keadaan tidak jelas halal dan haramnya. Tapi Nabi Muhammad mengatakan kalau ada satu yang subhat itu tinggalkan. Kenapa? Takut jatuh kepada yang haram. Jadi saya tidak berani mengatakan dia haram, tapi ini subhat. Nah, kalau Nabi mengatakan kalau subhat itu dikhawatirkan jatuh ke haram, maka tinggalkan, jangan dipakai. Apalagi orang kalau nggak pakai kosmetik tidak mabuk. Yang jadi masalah ini kan ibu-ibu bilang gini, Pak, kalau saya pakai Wardah itu halal, Pak, tapi nggak cocok Pak sama saya. Saya bilang nggak cocok. Saya suka ketemu keluarga saya begitu. Saya bilang dicoba dulu, jangan main bilang tidak cocok. Setelah dicoba, iya ya, ternyata bagusnya juga cocok juga Wardah itu. Nah, jadi kita kadang-kadang suka yang namanya suka melakukan praduga dulu ya. Praduga belum mencoba, tapi sudah mengatakan nggak cocok gitu ya. Nah, soalnya saya udah cocok tahun-tahun pakai yang ini nih Pak, soalnya. Tapi belum dapat sifat halal, ya tinggalkan. Gitu. Nah, bagi ibu-ibu mungkin ini berat ya. Tapi bagi saya mudah ngomongnya karena saya nggak pakai kosmetika. Tapi jangan sekali-sekali menganggap produk yang sudah halal itu tidak cocok di kita. Cobalah, insya Allah berkah ya. Baik, ada pertanyaan lanjutan Bapak. Di sini dia menanyakan tentang bahan gigi palsu. Ada yang akrilik atau porselen? Kira-kira bahan apa saja yang bisa digunakan? Ya ini kan kalau bahan akrilik, porselen ini kan ini bahan bukan ada unsur hewaninya ya. Ini semuanya chemical semua ya, nggak ada masalah ya. Nah kalau dia memang ada bahan-bahan seperti unsur gelatinnya ya ini ya kita waspada. Nah, baik Pak Nadra, kemudian mungkin Bu Nur bisa nih, sepanjang pengetahuan saya ini saya bicara dengan dokter gigi ya. Dulu itu kalau menambal gigi, kalau bukan gigi palsu ya, itu pakai unsur ada merkurinya. Sekarang sudah nggak boleh lagi itu. Ada pakai unsur. Jadi makanya dulu murah gitu ya. Sekarang itu agak mahal karena jangan ada. Karena waktu saya di sekolah di Belgia, ternyata di gigi itu ada unsur merkuri
merkuri itu bisa pelan-pelan larut ya masuk ke tubuh kita, itu nggak bagus kalau sampai ke otak gitu ya. Jadi merkuri itu sudah dilarang kalau di Eropa gitu ya. Makanya sekarang pun saya lihat dokter-dokter gigi tidak lagi menggunakan merkuri untuk menambal ya. Tapi kalau untuk yang porselen dan ini setahu saya juga tidak ada bahan-bahan yang unsur dari hewani yang kita ragukan. Mungkin Bu Nur bisa menyampaikan. Banyak saya tahu sih, nggak ada masalah. Silakan. Ya, sama Pak. Setuju dengan Pak Nadra. Gimana Bu Baik, Nur? begitu sebagai penanya. Setuju Pak. Sudah sesuai. Kalau akrilik dan porselen ya memang bukan dari hewani, jadi nggak ada masalah. Tapi mungkin bahan-bahan campurannya yang kita tidak tahu. Ya, Mas. Baik, Ya. Lanjut. mungkin bisa lanjut pertanyaan berikutnya Pak Nadra. Ini masih ada satu pertanyaan terkait Ya, kosmetik waterproof. mengenai waterproof ya. Waterproof. Iya, ini apakah harus ada uji waterproof pada saat sertifikasi halal? Kemudian pada saat berwudu itu walaupun sudah ada sertifikasi halal, apakah memang tetap boleh digunakan? Padahal walaupun waterproof tetap harus bisa meresap ke dalam kulit begitu, Pak. Silakan. Ya, ini kan ada peringatan dari teman-teman dari MUI. Memang tidak diharamkan yang menggunakan eyeliner ini. Ya. Tetapi kalau bisa berhati-hati dalam penggunaannya. Karena dia waterproof. Kalau kita ngambil wudhu dan lain-lain kesempurnaan, kalau bisa ini dihapus dulu dan dihilangkan dulu lah. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu nih ya, dalam menggunakan kosmetik ini kita harus atur waktu kita dengan sholat kita gitu ya. Jadi kalau bisa kita sholatlah dulu selesai, barulah kita pakai yang waterproof eyeliner itu, ya. Sehingga kita masih sholat yang zaman yang akan datang masih lama kita pakai, jadi kita nggak repot-repot lagi, ya kan? Karena apa yang dipakai seperti ini kan menjadi peringatan yang waterproof ini supaya kita wudhu kita jadi sempurna, gitu ya. Jadi ini penting ya diperhatikan bagi kita, gitu ya. Baik, mungkin untuk sementara belum tidak ada pertanyaan lanjutan dari teman-teman. Mungkin ada yang ingin raise, saya persilakan satu penanya. Sementara tidak ada ya. Baik, mungkin karena Pak Nadra sedang kondisi sedang transit, mungkin bisa closing statement terlebih dahulu, Bapak. Nanti karena masih ada satu pembicara lagi untuk. Ya. Pertama, saya terima kasih diundang dalam pertemuan ini. Saya menganggap saya bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya. Sampai saya lihat ini banyak ibu-ibu ya. Mengenai obat, ya memang kita usahakanlah ya melihat sertifikat halalnya ya. Kalau bisa kita mulai. Kosmetik pun juga seperti itu ya. Walaupun belum semua ya. Dan kalau tidak ada pilihan lagi, ya kita terpaksa lah pakai yang tidak ada sertifikat halalnya. Tapi kalau masih ada yang bersertifikat halal, kita pilihlah yang bersertifikat halal. Ya. Karena bagaimanapun, kalau kita ingin sholat kita diterima 40 hari, kalau kita memasukkan yang barang yang haram itu 40 hari sholat kita, doa kita tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi alangkah sayangnya kita sholat tunggak-tunggit, minta doa, tapi Allah tidak menerima doa kita, sholat kita, karena kita mau masukkan barang-barang haram di kita dengan cara sengaja, gitu ya. Karena kita tadi tidak mau menggunakan yang halal, gitu ya. Jadi ikhtiar kita seperti itu ya kepada Bapak Ibu sekalian. Mari kita mulai memperhatikan bahwa apa yang kita konsumsi, baik itu obat-obatan, kosmetik atau makan minuman, marilah kita cari yang halal. Mudah-mudahan dengan begitu Allah memberikan keriduan kepada kita dan menerima semua doa-doa kita. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih kepada Bu Nur Hasanah, karena Bapak Ibu yang menyelenggarakan acara ini. Saya terima kasih dan mudah-mudahan acara seperti ini dapat berlangsung dengan kontinu dan bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas pemaparan dari Bapak Andra. Semoga lekas sembuh Bapak. Ya, Semoga bisa kasih. sembuh. Saya mohon maaf ya, saya mohon pamit ya, Bu Nur dan semuanya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Nada. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah sudah selesai materi kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Selanjutnya akan ada pemaparan materi dari narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Robi Hamanto, Magister Science. Kepada Bapak Robi Hamanto, sudah hadir Bapak? Alhamdulillah sudah hadir ya. Izin saya Assalamualaikum. share. Halo, salam sehat Bapak Robi? Alhamdulillah sehat. Izin saya share screen dulu untuk CV dari Bapak Robi. Baiklah Bapak Ibu, Bapak Robi Hamanto merupakan CEO dari aplikasi Halalin Taiwan. Jadi di sini nanti akan memang lebih banyak dijelaskan oleh beliau terkait aplikasi yang beliau kembangkan. Beliau merupakan lulusan dari Master of Computer Science National Central University dan juga lulusan Universitas Brawijaya, dan beliau saat ini juga merupakan iOS Developer Access Taiwan dari 2020 hingga saat ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Bapak Robi Hamanto untuk pemaparan materinya. Pada Bapak Robi Hamanto dipersilahkan. Silakan Bapak Robi. Baik, terima kasih untuk waktunya Mbak Nur Huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya Robi Hamanto dari Halalin akan sharing ya mengenai bagaimana kemudahan mencari makanan halal di Taiwan menggunakan aplikasi Halalin. Seperti itu. Jadi saya akan share screen saya. Oke. Seperti yang tadi dijelasin ya, saya sudah ini CV saya udah dijelasin tadi ya. Jadi di sini saya akan bercerita dulu gitu ya gimana awalnya aplikasi ini, karena sebenarnya ini sudah berjalan 2 tahun seperti itu. Terus gimana backgroundnya dulu sampai aplikasi terbangun, terus saat ini seperti apa, dan nanti saya juga akan penjelasan sedikit mengenai penggunaan aplikasi Halalin. Oke. Saya mulai dari waktu dari 2018 saya pertama datang ke Taiwan ya untuk datang untuk ke sekolah master saya di Taiwan. Seperti itu, waktu datang ke Taiwan benar-benar belum tahu, belum research sebelumnya mengenai bagaimana cari makanan halal di Taiwan. Karena benar-benar ketika datang ke tempat baru belum tahu lingkungannya, terus kebiasaan orang Taiwan gimana, budayanya juga kayak gimana, saya benar-benar belum tahu ya. Mungkin salahnya waktu itu belum ada awareness mengenai gimana cara cari makanan halal di negara non muslim gitu ya. Jadi kan sementara di Indonesia kita jarang ya mikir makanan itu harus yang halal gitu ya. Kita beli-beli aja kayak gitu. Saya pun jujur waktu kesini barulah lebih aware mengenai cari makanan halal gitu. Terus ketika saya dijemput oleh PPI ya, biasa kita dijemput sama PPI, datang itu pertama saya datang ke kampus itu dianterin ke asrama, terus saya bingung waktunya makan malam waktu itu, datang dari airport itu sore hari. Terus waktu datang malam itu bingung mau makan gimana gitu ya. Nggak bawa bekal apa-apa. Jadi waktu itu mungkin Indonesia ya, biasa saya bekal itu ada kering tempe dan lain-lain gitu ya, tapi nggak ada berasnya, nggak ada nasinya gitu, harus beli kemana pun nggak tahu seperti itu. Jadi akhirnya diajak untuk pergi makan malam. Akhirnya saya chat, saya align dari PPI yang pendampingnya waktu jemput, akhirnya diajak makan lah. Dan pada waktu itu pun restorannya itu dibilang halal, dan ternyata setelah itu di survei lagi ternyata tidak halal gitu ya. Terus padahal gitu ya, di sekitar kita itu banyak toko-toko convenience store gitu di Taiwan yang bisa kita kunjungi gitu ya. Tapi karena kurangnya informasi, itu jadi batasan kita untuk konsumsi makanan halal atau muslim friendly gitu ya. Jadi sebenarnya kalau produk yang tidak ada logo halalnya, tidak ada sertifikasi halalnya, dan komposisinya ternyata bisa kita konsumsi gitu ya, tidak ada haram, tidak ada syubhat,
ya itu kita sebutnya Muslim friendly gitu ya, tapi juga kita karena tidak ada sertifikat halalnya seperti itu. Nah, contohnya itu seperti kayak gini ya, kita nemu makanan yang ada logo halalnya gitu ya, itu kayak berharga banget buat kita gitu, kayak jarang banget kita nemu produk yang ada logo halalnya gitu ya. Padahal kalau kita tahu itu tuh informasinya bagus ketika contohnya kayak waktu saya datang ke Taiwan itu bakal tahu itu bagus gitu ya. Jadi saya bisa berangkat sendiri karena udah tahu gitu ya. 7-Eleven, Family Mart itu sangat mudah ditemui gitu ya. Dan juga banyak toko-toko lain yang memang bisa ditemui gitu ya di sekitar sekolah kita, di sekitar tempat kerja kita di Taiwan kayak gitu. Nah, terus juga kalau kita pergi ke convenience store gitu ya, ke tempat seperti ini contohnya, itu ada kasus di mana kita nemu produk yang mau kita mau, nah tapi kita nggak tahu ini bisa dikonsumsi atau tidak karena tidak ada logo halalnya gitu ya. Nah, selanjutnya itu biasanya kita memindai ya, scan, lihat komposisinya di balik produknya karena pasti ada ya. Setiap produk itu pasti ada komposisinya apa saja. Nah, tapi masalahnya kita nggak bisa baca gitu ya di Taiwan gitu ya. Jadi memang karena kita nggak require untuk bisa bahasa Mandarin, jadi memang sulit gitu ya baca Mandarin. Saya pun sampai sekarang masih belum bisa baca gitu ya. Jadi karakter-karakter ini saya sampai sekarang pun belum bisa baca. Jadi sampai sekarang pun saya masih kesulitan ketika mau beli produk dan nggak tahu ini bisa kita konsumsi atau tidak. Kayak gitu. Ini untuk yang masalah komposisinya dalam bahasa Mandarin. Nah, walaupun kita menemukan produk dalam bahasa Inggris gitu ya, kita juga kadang bingung ketika ada emulsifier, maltose seperti ini gitu ya, E11442 gitu ya, emulsifier gini maksudnya apa gitu ya, karena kita juga kadang nggak hafal gitu ya, komposisi apa aja yang memang kritis gitu ya, titik kritis dari produk itu yang bisa menyebabkan produk itu haram untuk dikonsumsi. Kayak gitu, itu untuk kasus yang kita menemukan produk halal di convenience store. Nah, kasus lain ketika saya menemukan masalah di Taiwan ini ketika saya pergi ke kota lain, jadi keluar kota ya, posisi saya sekarang di Toyan. Ketika saya pergi ke Taipei, nah itu saya nggak tahu harus cari makanan halal di mana, restoran halal di mana, tempat sholat di mana gitu ya. Padahal di main station ada ya, di TMS itu di main stationnya di Taipei itu ada tempat sholat, cuman karena nggak tahu jadi nggak bisa akses itu kayak gitu. Jadi ketika pindah-pindah ke luar kota gitu kita nggak menguasai wilayah itu, jadi kita nggak tahu bagaimana mengakses restoran halal dan juga tempat sholatnya kayak gitu. Jadi memang sebagai negara minoritas muslim ini di Taiwan ya, makanan halal dan mencari tempat sholat di Taiwan itu merupakan hal yang melelahkan karena memang sulit ya, karena memang nggak umum kayak gitu. Jadi memang karena muslimnya minoritas, jadi kita informasinya sangat sedikit dan memang fasilitasnya juga sangat sedikit seperti itu. Jadi memang masalahnya itu adalah pertama itu informasinya, informasi halal itu sulit dicari, terus ketika ada sulit diperoleh gitu ya. Jadi walaupun informasinya ada, cuman kita nggak tahu nyarinya di mana gitu. Nah terus ketiga itu ketika kita tahu informasinya, kita nggak tahu harus nge-share di mana karena memang ya luas gitu ya, Muslim seluruh Taiwan itu seluas gitu. Akhirnya muncullah saya waktu itu bersama tim bangunlah aplikasi namanya aplikasi Halalin. Jadi Halalin ini membantu Muslim di Taiwan untuk menemukan produk halal, restoran halal, dan musola di sekitar mereka. Seperti itu. Nah, kita juga sebenarnya udah tahu ada beberapa aplikasi yang exist di Taiwan ya, kayak ada Thai Halal TW, Halal Taiwan gitu ya. Tapi kami merasa memang kami membuat perubahan ya. Jadi memang mereka ini hanya referensi saja dan kami menjual produk halal. Dan juga mereka bentuknya website dan kami rasa memang UI-nya perlu diimprove, akhirnya kami rasa kami nyaman digunakan seperti itu. Terus juga sekarang kita lebih dari 8.000 pengguna ya di Taiwan ini ya, terus juga lebih dari 1.000 pengguna per bulannya, jadi memang alhamdulillah banyak sekali gitu yang pakai Halalin per bulannya gitu ya, terus juga ini nilainya bertambah terus ya setiap hari seperti itu. Nah, terus di sini tampilan depan Halalin ya, nanti bakal saya jelaskan juga untuk beberapa produknya. Di sini untuk menu kita cari makanan halal, cari tempat halal, terus juga ini ada jadwal sholat, juga arah kiblat. Jadi sebenarnya yang awalnya memang kita hanya untuk menyediakan informasi makanan halal, beberapa teman itu minta disediakan juga informasi seperti jadwal sholat di Taiwan, cari arah kiblat, dan juga beberapa itu untuk yang di kotanya sulit untuk mencari makanan halal, daging halal terutama yang untuk kita masak, itu juga akhirnya kita sediakan Halalin Shop untuk bisa pesan online
makanan halal dan daging halal seperti bahan mentah. Terus yang terakhir juga ini ada komposisi, pindai komposisi. Jadi ketika kita ini yang paling favorit ya, paling banyak yang pakai itu jalan ini. Setelah itu waktu sholat gitu ya. Jadi ini yang paling pertama memang ketika kita nemu produk nggak tahu harus bacanya seperti apa, jadi pakai scan komposisi itu. Nah ini juga ada beberapa view lain ini untuk penggunaan aplikasinya gitu ya. Jadi di sini saya akan contohkan beberapa aplikasinya. Nah ini udah tampilan depannya aplikasi Halalin ya. Ini versi terbaru dari aplikasi Halalin. Jadi kalau teman-teman update yang sekarang sudah punya atau udah baru download di App Store dan Play Store, ini tampilan awalnya. Ini ada scan komposisi, ada makanan dan tempat. Saya akan jelaskan secara cepat aja ya. Jadi yang pertama itu dari yang paling sering dipakai itu scan ya. Dan paling scan ini, nah ini penjelasannya kita scan untuk bagian komposisinya aja. Nah di sini kita bisa scan pilih dari kamera atau dari galeri ya. Jadi kalau pilih kamera, kita bakal buka kamera, terus kalau teman-teman misalnya lagi di convenience store, ya udah nanti tinggal foto produknya, nanti setelah itu kita konfirmasi, kita upload, kita tinggal next aja, nanti bakal keluar kayak gini contohnya untuk produk yang halal. Kayak gitu ya, produk yang halal kita tidak menemukan ada titik kritis di produk ini. Cara kerjanya kita scan komposisinya kayak gitu ya. Jadi komposisi yang kritis itu kita scan yang memang itu halal gitu. Tapi kalau misalnya kayak air, itu udah pasti halal gitu ya, insya Allah. Jadi kita tidak masukkan ke dalam titik kritis gitu ya. Nah, juga untuk yang contoh produk yang syubhat, itu yang seperti ini. Jadi kayak gini ya. Jadi untuk produk-produk yang syubhat, ini contohnya puding ya. Sudah seperti tadi yang Bapak jelaskan sebelumnya, ya, pemerhati sebelumnya adalah syubhat itu kita belum tahu ya produk itu komposisi itu haram atau halal. Jadi maksudnya syubhat. Jadi syubhat ini sebenarnya masih bisa halal dan juga bisa haram gitu. Nah, kebetulan untuk di sini kita kasih penjelasan ya. Di sini kalau teman-teman buka gambarnya itu ada penjelasannya, yang kotak-kotak ini adalah yang syubhatnya. Ini karakter yang kita temukan bahwa ini titik kritis dari produk ini. Seperti itu. Jadi untuk yang syubhat ini masih ada, jadi di tengah-tengah ya. Jadi ini balik lagi ke teman-teman untuk menentukan mau konsumsi atau tidak. Nah, untuk puding ini sudah dipastikan kami sudah konfirmasi ke perusahaannya bahwa memang syubhatnya ini mereka menggunakan sumber nabati. Jadi insya Allah halal kita makan ya. Jadi ini Muslim friendly dan tidak haram karena kita sudah konsumsi untuk yang puding ini sebagai contoh. Nah terus untuk yang haram ini kayak gini ya. Jadi di sini kita temukan ada penggunaan babi ya di dalam produknya. Ini juga dikotakin juga mana sih karakter babinya gitu ya. Ini yang merah ini. Terus juga ini. Jadi kalau kita lihat juga di sini ada beberapa penjelasannya. Jadi ini semua konsumsi yang udah kita scan seperti itu. Untuk yang scan komposisi ini yang paling banyak dipakai sama teman-teman ya. Terus juga untuk yang makanan, nah ini kalau teman-teman pergi, misal mau pergi ke Family Mart atau ke RT Mart atau ke PX Mart, ini ada beberapa yang bisa kita beli ya. Ini makanan yang memang kita sudah verifikasi semua halal ya. Jadi di sini kayak misalnya ada butter, nah di sini kita juga ada logo halalnya ya. Jadi fotonya memang ditampilkan ada logo halalnya seperti itu. Jadi kalau kita mau pergi keluar itu bisa pilih di sini atau kita memang lagi cari ya. Cari misalnya karbohidrat, kita bisa klik sini aja dan nanti bakal muncul contohnya ini karbohidrat tepung ini ada di mana aja ini kayak contohnya ada di indeks seperti itu contohnya. Kayak gitu. Nah, itu untuk makanan. Terus yang kedua ini tempat ya. Tempat ini yang memang jarang diketahui oleh teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya kita pilih tempat terus ini kita locate my location aja. Nah, ini udah beberapa tempat halal yang di tempat kita gitu ya. Jadi kalaupun kita pergi ke tempat lain, ini kita bisa juga klik maps ya, sebelah kanan ini di atas. Nah, ini udah bentuk maps, itu bakal nampilin lokasi-lokasi restoran atau tempat sholat yang ada di sekitar kita. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita zoom kayak gini ya. Nah, ketika kita misalnya pergi ke Taipei ya, kita tinggal zoom out aja atau misal ya kita seperti ini ya. Di Taipei ini kita mau ke daerah mana seperti itu ya. Terus kalau sudah kita arahkan, kita bisa klik di sini untuk cari ya. Nah, itu bakal muncul semua seperti itu ya. Jadi ini padahal ada banyak banget ya. Ada restoran halal, ada tempat sholat. Ini seperti logonya kayak gini ya. Ini untuk main station. Kita klik di sini, contohnya main station. Di sini juga ada penjelasannya kayak gitu ya, penjelasannya. Terus ada foto-fotonya, ada arahannya kayak gitu. Jadi memang sebenarnya ini sangat berguna ya. Cuman karena mungkin
belum banyak yang tahu, jadi dikiranya halal itu hanya produk aja gitu. Padahal kami juga menyediakan info-info restoran halal dan juga musola di luar kota kayak gitu. Terus juga di sini ada shop ya, jadi kita sekarang halal ini juga menyediakan ini ya, daging mentah halal dan juga beberapa bahan mentah lainnya. Terus juga kita juga beberapa itu kita juga udah mulai untuk bekerja sama-sama ini ya, produsen makanan halal seperti Fornusa contohnya yang spesialisasi untuk di cake and bakery ya. Di sini Fornusa ini jual kayak banana bolen, terus juga strudel, sago, nastar gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pesan misal untuk Lebaran, ya udah kita bisa tinggal add to cart aja, terus nanti lihat kartnya di sini. Ini bakal check out seperti biasa ya, kalau teman-teman mungkin udah familiar dengan menggunakan Shopee atau Tokopedia, ini sudah, kalau udah oke, kita bisa masukkan pilih kurirnya dan juga kita bisa masukkan alamatnya, terus kita bisa place order seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa produk lain ya dari halal itu, kayak ada halal card ketika kita ke pasar malam contohnya gitu ya, atau ke pasar, kita nggak tahu biasanya penjualnya itu belum kurang mahir bahasa Inggris, kita bisa tunjukin screen ini aja, terus juga mereka supaya baca sendiri gitu ya, karena di sini ada penjelasannya juga, ada gambarnya juga kayak gitu. Terus juga kita juga ada untuk cari kiblat ya, biasanya kalau kita keluar memang ya udah, jadi satu aplikasi ini kita bisa cari arah kiblat dan juga bisa lihat waktu sholat seperti itu. Jadi insya Allah ini kita memang beberapa fiturnya itu menerima masukan dari teman-teman gitu. Jadinya kita update berdasarkan request, terus jadilah aplikasinya seperti ini. Seperti itu. Balik lagi ke PowerPoint-nya gitu. Jadi sekarang itu memang Halalin juga menyediakan beberapa ini ya, produk untuk kita jualan sebagai modal kita untuk membangun, bayar servernya, bayar domainnya, untuk supaya aplikasi ini tetap berjalan gitu. Jadi kayak seperti jualan sajadah kayak gitu ya. Terus juga kita ada kooperasi, ada bekerja sama dengan produk apa namanya, toko-toko halal seperti itu ya. Terus juga kita juga terbuka ya, kalau teman-teman mungkin tahu ada toko halal yang mau bekerja sama dan pengen jualan online di Halalin, itu bisa gitu, nanti bisa kerjasama dan juga bisa hubungin saya, nanti saya kasih kontak saya selainnya seperti itu. Terus juga di sini mungkin saya akan share beberapa gitu ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ard halalan thayyiban wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi memang kebetulan saya juga merasa di Taiwan ini kita apa ya, merasa mencari makanan halal itu seperti yang susah banget gitu ya, susah sekali gitu, karena kita nggak tahu bagaimana caranya. Jadi akhirnya karena kita udah biasa ngelihat yang haram gitu, jadi mulai terbiasa nih. Jadi malah terbiasa ngelihat yang haram, yang malah nggak terlalu memperdulikan itu. Jadi kayak halal ini malah jadi menyulitkan gitu ya. Malah jadi kita nih karena udah terbiasa ya biasa aja, jadinya malah merasa halal ini yang wajib kita ikuti malah menyulitkan gitu ya. Jadi muslim itu harusnya memang tidak seperti itu gitu. Tapi karena udah kebiasaan kita di negara non muslim, akhirnya malah mengabaikan seperti itu. Jadi alhamdulillah juga halalin ini juga disupport dari Formit alhamdulillah gitu ya, dan juga KDI, dan juga kita bekerja sama halal Taiwan gitu ya, dari Majid Sai, dari Imam CMA gitu ya. Terus juga Imam Majid ini kebetulan punya organisasi dan juga kita bekerja sama. Dan terus juga siapa sih yang bikin aplikasi halalin gitu ya, kebetulan ada saya dan juga Gifari ya. Dan juga kami memang sebagai tim itu bangun aplikasi halalin sampai sekarang. Insya Allah memang kami terus mudah-mudahan bisa berkelanjutan ya, dan bisa eksis selalu. Kurang lebih seperti dari sampai sini dari saya gitu ya. Di sini juga ada kontak saya ketika teman-teman mau hubungin atau mau kasih pertanyaan atau mau beri masukan, saya sangat terbuka gitu ya. Sampai sini dulu kalau gitu, terima kasih buat waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Bapak Reddy. Monggo silahkan teman-teman bila ada pertanyaan. Sementara belum ada pertanyaan di link chat. Boleh raise hand juga bila ingin bertanya secara langsung.
memang saya juga salah satu pengguna aplikasi Halalin. Pak Robi memang kadang-kadang kalau misalnya kadang ingin cepat gitu ya, ingin cepat di responnya, karena kan kalau kita nanya di grup kadang-kadang agak menunggu respon dari teman-teman yang lain, butuh waktu, dan untuk jalan cepatnya bisa menggunakan aplikasi Halalin. Walaupun memang banyak catatan juga ya, seperti ya kita harus benar-benar memperhatikan logo halalnya apakah memang tidak ada. Kadang-kadang logo halal itu sangat kecil, dan kadang-kadang kalau misalnya kita buru-buru itu nggak kelihatan gitu. Jadi yang seharusnya sudah pasti halal, namun di aplikasi tetap terdeteksi syubhat. Mungkin itu. Ini ada yang raise hand dari Prof. Nur Hasanah. Monggo silakan Prof. Bisa open mic. Ya, terima kasih Bu Nur Huda. Terima kasih nih Pak Robi Hamanto, luar biasa, aplikasinya bagus banget ya, sangat membantu ya. Saya kira ini sangat membantu nantinya. Cuman ini ya saya tergelitik aja ini ya. Tadi terakhir juga ya salah satunya misalnya kalau bisa order makanan, order itu kan sangat membantu kita juga ya. Itu saya sangat mendukung gitu ya. Cuman kemudian ini Pak, apa namanya, kalau kemarin itu Brother Majid itu mengatakan ya, dengan halal gitu ya, dikasih label halal itu harganya naik 20% begitu ya. Nah, terus nanti kalau masuk ke sini nanti naik lagi 25%. Jadi harganya makin tinggi banget itu ya. Ini gimana ini kira-kira? Maksudnya nanti jadi apa ya? Jadi kemarin sempat apa ya, di dalam diskusi kita itu diflorkan gitu ya, kalau kita nggak punya uang begitu ya, terus kemudian mau beli makanan halal sementara mahal, nah ini kan jadi satu masalah tersendiri gitu ya. Mungkin minta pendapatnya ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Benar gitu. Jadi memang salah satu kita buka Halalin Shop ini juga sebenarnya untuk kita cari margin gitu Bu ya. Jadi memang kita juga nggak bisa selamanya untuk, memang kan karena memang kita bangun seperti ini banyak biaya juga gitu Bu ya, seperti biaya server, domain dan lain-lain. Dan tapi untuk khusus emang shop ini gitu ya, jadi memang kami sebisa mungkin harganya itu sama dengan harga tokonya gitu seperti itu. Jadi misal harga di tokonya kayak misalnya ayam goreng itu 150 contohnya ya, ini sebagai contoh aja. Jadi memang kita usahakan harga di Halalin juga sama. Namun jadi untuk apa namanya marginnya mungkin ya udah kecil aja nggak apa-apa. Ini sebagai contoh aja, nggak contoh realnya gitu. Jadi kami memang in the end yang ditampilin di harganya di sini yang kayak harga 185, 140 ini sama dengan harga di toko, tapi kami dapat bagian kayak misalnya per satu cin daging sapi ini kita dapat 5 NT gitu. Jadi kalau misalnya orang beli 4 cin dapat 20 NT gitu ya. Jadi memang seperti itu contohnya gitu. Jadi memang untuk dari kita juga nggak pengen memberatkan dari sisi partner kita gitu, jadi supaya memang kita win-win solution gitu ya, jadi yang pembelinya harganya merasa sama, jadi kita malah pengennya ya supaya nggak ada bedanya ketika beli langsung ke tempatnya dan secara online tuh tetap sama harganya itu. Jadi memang kita seperti itu. Jadi memang kita juga memang nggak mencapai beberapa agreement itu ketika ya harga nggak bisa memenuhi ketentuan tersebut, contoh untuk harga gitu ya, karena ada beberapa ketentuan lain seperti kurang lebih seperti itu sih Bu. Makasih, bagus banget. Ada pertanyaan di chat Pak Robi terkait tentang monetizing proses tantangan-tantangan dari pengembangan aplikasi Halalin di Taiwan. Dan mungkin ada yang bertanya juga yang terkait aplikasi yang seperti demikian, apakah di Indonesia sebenarnya ada, walaupun tidak pernah kita tahu gitu, mungkin ada atau tidak. Begitu Pak Robi, monggo ditanggapi. Ya, ini saya juga baca di chatnya gitu. Jadi mungkin untuk ini lebih ke ranah pembangunannya gitu. Jadi bagaimana dari sisi hacker, user hustlernya gitu ya. Jadi pengembangan startup gitu seperti itu ya. Dan juga bagaimana aplikasi ini beberapa tahun ke depan seperti itu ya. Jadi
dalam pembangunan ini kebetulan saya dan tim gitu ya, memang tim itu kami sebenarnya di Indonesia itu punya PT gitu ya, punya perseroan terbatas. Jadi kalau punya PT memang sudah profesional seperti itu gitu. Jadi memang sudah ada timnya. Kami juga punya pegawai yang kita bayar tiap bulan gitu ya untuk di apa namanya digital marketing seperti Instagram, Facebook itu kita juga memang kita bayar orang. Dan dari mana untuk sekarang mendapat biayanya gitu. Jadi memang dari pribadi dari saya dan tim gitu. Jadi memang dari yang tadi saya share itu dari Givari dan saya memang jadi kami bekerja sekarang di perusahaan lain, gaji kami untuk bayar pegawai kami juga kayak gitu. Jadi memang muter gitu ya. Jadi untuk sekarang karena memang dari hal-hal itu pun belum mengcover untuk biaya operasional aplikasi setiap hari gitu ya. Jadi memang karena ada biaya operasionalnya, kami modal sendiri gitu seperti itu gitu. Jadi tapi in the end sih sebenarnya pengennya ketika memang aplikasi ini sudah stabil gitu ya, ketika shop-nya udah stabil, banyak partnernya dan banyak yang beli gitu ya. Seperti itu contohnya, harapannya malah untung nantinya kayak gitu ya. Malah untung harapannya gitu. Jadi kami dan Givari ini mungkin sekarang kayak investasi dulu, investment dulu, nanti kalau aplikasinya banyak yang pakai, banyak yang orang beli, kami malah untung gitu. Jadi pengennya kayak punya apa ya, income sampingan gitu ya dari aplikasi ini. Harapannya mimpinya seperti itu gitu. Dan juga sekalian berdakwah secara online gitu ya. Jadi juga mendapat pendapatan sampingan gitu. Cuman untuk kapannya juga masih belum tahu gitu ya. Cuman untuk hal-hal ini ke depannya seperti apa, untuk sekarang kami tetap improvisasi ya, jadi memang masih ada beberapa kekurangan yang kita perbaiki dari input dari penggunanya gitu. Jadi kalau ada komentar, kita sebenarnya dari grup Line itu juga kita save semua gitu. Jadi kita save dan juga kita improve, makanya aplikasinya tetap update terus itu tetap menyesuaikan dari feedbacknya teman-teman yang dirasakan kalau misalnya resultnya scan kok seperti ini gitu. Sebenarnya kita juga simpan itu dan juga kita improve seperti itu. Jadi harapannya ke depannya ini masih bisa jalan terus gitu ya. Jadi untuk scan-nya ini juga kami rasa juga bakal ini bocorannya juga itu kita juga bakal support bahasa lain gitu ya. Karena kemarin tuh ada yang nanya di grup, dia produknya itu bahasa Thailand gitu ya, bahasa Vietnam, bahasa Vietnam. Ini kan karena nggak support ya. Jadi kan karena masalahnya sama sebenarnya, tapi bahasa produknya Vietnam akhirnya nggak bisa tahu juga gitu. Jadi karena sebenarnya kita pakai sistem AI ya, karena sistem AI ya sebenarnya dia tahu-tahu aja gitu ya, bisa ditranslatekan bahasa Vietnam dan di-match-kan dengan database kita seperti itu. Jadi ya bismillah nanti juga setelah ini Halalin bakal support beberapa bahasa dan juga insya Allah kita juga untuk scan-nya kita bakal kayak buka di Jepang, Korea seperti itu ya untuk support Muslim yang di negara lain juga karena kami pun sudah research itu belum ada gitu ya, aplikasi seperti ini di negara lain seperti itu. Jadi di Indonesia pun belum ada gitu. Jadi setelah kita cari-cari ya insya Allah bakal kita perluas seperti ini. Seperti itu kurang lebih jawabannya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Mungkin sambil menunggu yang ingin bertanya, saya sedikit terpikir gitu, apakah ini bisa kompatibel juga dengan kondisi di Indonesia Pak Robi? Kalau misalnya mungkin ada yang mau scanning gitu iseng-iseng misalnya, kok bisa gitu? Oke, sebenarnya ya ini support kita ini bahasa Mandarin, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebenarnya gitu ya. Cuman belum kita sediakan gitu. Jadi untuk di Indonesia sendiri kan sebenarnya banyak produk impor. Jadi kalau misalnya kita kayak di Alfamart, Indomaret itu hampir semua ada halalnya gitu ya. Tapi di Jakarta itu banyak beberapa toko itu memang toko bahan baku internasional seperti itu gitu ya. Jadi bahan kue itu banyak yang dari Korea, dari Jepang gitu ya, dari Thailand itu banyak itu nggak ada logo halalnya gitu ya. Saya kebetulan dari Jakarta itu banyak untuk toko yang internasional. Tapi kalau toko-toko Alfamart, Indomaret, Carrefour, Alfamidi gitu itu, insya Allah jarang gitu ya nemu yang tidak halal itu jarang. Saya belum pernah nemu. Tapi rata-rata kayak misalnya di toko kue, terus juga di toko internasional yang saya sebutkan tadi, misal kita di Indonesia pengen bikin gochujang gitu ya, gochujang makanan Korea itu bumbunya kan dari Korea langsung gitu. Nah itu nggak ada logo halalnya. Nah seperti itu sebenarnya bisa kita gunakan halalin gitu ya. Jadi disitulah positioningnya halalin ketika kita memang nggak ngerti logo produk ini nggak ada logo halalnya, tetap bisa scan gitu ya, apapun bahasanya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Robi. Mungkin tapi dalam kondisi Indonesia bukan termasuk yang
darurat ya Prof ya. Mungkin Oh kalau iya, misalnya benar. Iya serius jawaban. Jadi untuk di Indonesia sendiri kayaknya masih belum terlalu darurat ya, karena memang ini ya, apa namanya, Muslim country itu lebih umum ya. Kita nyari musola itu setiap mungkin 1 kilo pasti ada ya, masjid gitu ya. Setiap kita kayaknya gampang cari musola. Cari restoran halal pun, insya Allah penjual Muslimnya itu banyak sekali. Jadi memang untuk restoran halal dan juga musola itu sangat mudah. Tapi untuk yang produk itu memang belum urgent gitu, tapi untuk, suatu daerah kayak Jakarta, kita kan juga memang ada Instagram Dihalalin Indonesia ya. Memang audiensnya itu kebanyakan seperti Jakarta, Surabaya, dari Yogyakarta, dari Bandung, memang yang kota-kota besar yang memiliki kayak memang, wilayahnya itu kayak, ke Korea-Koreaan gitu ya, cari makanan Korea, juga karena lihat Instagram-nya makanan Korea jadi pengen bikin gitu ya, karena beli bahannya inilah yang akhirnya memang menjadi urgensi untuk cari yang halal seperti itu. baik, terima kasih Pak Robi. Mungkin belum ada ada. Sudah ada, sudah tidak ada lagi pertanyaannya, mohon maaf. Mungkin bisa langsung closing statement dari Pak Robi terkait materi pada malam hari ini. Ya, terima kasih buat undangannya gitu ya. Jadi saya terima kasih sudah diundang acara seperti ini gitu ya. Jadi pengen sharing juga ke teman-teman gitu ya, bahwa memang banyak juga pengorbanannya gitu ya, bangun aplikasi gini kadang memang nggak kelihatan gitu ya. Jadi anggapan teman-teman ini aplikasi udah dari Play Store, di App Store, udah banyak yang download, banyak dapat uangnya gitu. Padahal sampai sekarang pun masih minus terus gitu ya, dan bahkan nggak ternilai gitu. Tapi insya Allah ya kami ikhlas gitu, maksudnya memang niatnya untuk awal itu ke depannya berhasil atau gagal memang sudah konsekuensi ya, dan memang ya bismillah gitu ya. Jadi jalannya itu dakwah kayak gitu. Jadi memang acara seperti ini juga yang memang kita jadikan sebagai penyebaran informasi supaya banyak yang lebih tahu dan banyak yang bisa merasakan manfaatnya gitu ya. Mungkin dari situ, dan juga mungkin pesan saya juga memang yang tadi sudah saya bilang, bahwa memang jangan sampai karena kita sudah terbiasa di negara non muslim ini, yang Taiwan ini ya, mencari makanan haram itu sulit, makanan halal itu sulit, jadi terbiasa gitu yang melihat ini itu nggak terlalu aware, jadinya kita malah tidak peduli gitu. Jadi memang yang jadi merasa halal ini malah menyulitkan seperti itu. Jadi harapannya kita semua di sini bisa selalu aware dan mencari makanan halal gitu ya, dan restoran halal, karena makanan semua yang masuk ke tubuh kita bakal menjadi nutrisi dan selamanya di tubuh kita gitu ya. Jadi seperti itu dari saya. Terima kasih buat waktunya dan juga kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robi. Kami doakan di sini dari peserta yang hadir insya Allah untuk biar bisa aplikasi halal ini semakin sukses dan semakin bisa berinovasi untuk kebermanfaatan umat. Baik, masuk ke acara selanjutnya Bapak Ibu. Kita di sini akan mengumumkan penerima voucher dari panitia halal webinar. Penerima voucher pertama atas nama Ibu Nur Zakia. Kemudian yang kedua adalah atas nama Bapak atau Ibu Intanyak. Nanti kepada yang bersangkutan nanti mohon dipastikan untuk mengisi daftar hadir agar dapat kami hubungi melalui kontak yang diisi di link daftar hadir maupun proses. Jadi di web chatroom sudah kami umumkan ya Bapak Ibu ya, terkait link post-test dan sekaligus daftar hadir yang Bapak Ibu perlu isi. Dan saya mungkin dari Prof. Nur Hasana ada yang ingin disampaikan dulu Prof. Berhubung ini adalah acara kita, rangkaian acara kita terakhir. Iya. Terima kasih Bu Nur Huda. Ya Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, rangkaian webinar series kita 4 kali webinar kita sudah selenggarakan ya, bersama-sama UAD, bersama UMY, bersama PCIA Taiwan, PCIM, juga Formit ya, dan juga lembaga-lembaga lain yang mendukung acara ini, termasuk kemarin ketika pembukaan ada Pak Wakil Kepala KDII yang mendukung acara kita juga ya. Kita sudah bertemu mungkin ya dalam 4 kali pertemuan
mungkin ada yang rajin dari pertemuan pertama sampai keempat gitu ya, tapi mungkin juga ada yang bolong-bolong begitu ya. Tapi kita masih punya grup ya Bu Nurhuda ya, dan kalau kemarin grupnya masih kita buat satu arah begitu ya, mungkin ke belakangnya kita bisa buat eh, dua arah begitu ya, agar kita bisa sharing gitu ya. Kalau kemarin info-info dari Bu Nurhuda sendiri, nah ke belakangnya bisa kita buat untuk kita bisa sharing, bisa diskusi di dalam grup itu ya. Semoga dengan yang kita lakukan ini ya, webinar halal series ya yang kita lakukan dalam 4 kali pertemuan ini tidak berhenti dari sampai di sini ya. Jadi semangat kita untuk menimba ilmu, semangat kita untuk kemudian mengimplementasikan itu ya di dalam kehidupan kita, itu insya Allah tetap tetap ya tetap terus dan keep in touch di dalam grup kita ya insya Allah. Kami juga mungkin sebagai koordinator acara juga mengucapkan terima kasih ya kepada semua, pada tim panitia, juga kepada ini yang sudah bekerja sama. Ini dari UMY, dari BCIA Taiwan, BCIM Taiwan, juga dari Formit yang sudah mendukung acara ini ya. Semoga kita bisa terus berkolaborasi untuk bisa menggaungkan dakwah ini bersama-sama. Demikian dari saya Bu Nurhuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nurhasana. Baiklah, begitu Bapak Ibu. Jangan lupa nanti di grup, kalau misalnya memang masih berkenan, nanti tetap stay di grup, dan nanti semoga grupnya bisa hidup dan bisa dijadikan ajang untuk berdiskusi terkait halal. Alhamdulillah materi malam hari ini sangat bermanfaat, insya Allah, terutama bila memang di sini ada para tenaga kesehatan, mungkin saya pribadi, dan mungkin dari teman-teman yang lain terkait halal obat-obatan, kita pun harus lebih aware, dan juga terkait aplikasi halalin yang sudah disampaikan, semoga bisa disampaikan, mungkin teman-teman ini ada yang dari luar negeri ataupun di Taiwan khususnya, bisa untuk dapat mengakses untuk kemudahan di berbagai sektor. Selanjutnya saya sebagai pemandu acara pada malam hari ini memohon maaf bila ada yang kurang berkenan, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurhuda. Terima kasih Pak Robi, Bu Nurhuda, juga teman-teman semua.